Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajar ya, karena belajar bahasa Indonesia itu menyenangkan. Materi pembelajaran kita hari ini masih sama ya, materinya seperti pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai puisi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pengertian puisi, ciri-ciri puisi, serta jenis-jenis puisi. Pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai mari berpuisi dengan kompetensi dasar 3.8, yaitu menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian 4.8 menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Siapkan alat tulis kalian ya agar dapat mencatat materi hari ini, serta simak video hingga akhir ya, jangan di skip karena nanti akan ada kuis dari ibu. Materi pertama yang akan ibu sampaikan yaitu mengenai unsur-unsur puisi. Tentunya kalian masih ingat ya, unsur-unsur pembangun puisi meliputi majas, irama, kata-kata konotasi, dan kata-kata berlambang. Unsur tersebut berfungsi sebagai unsur fisik puisi, yaitu unsur yang dapat dikenal langsung oleh pembaca karena sifatnya tersurat. Jadi dapat kita lihat karena memang secara fisik kita dapat mengamatinya dalam puisi tersebut. Sedangkan unsur batin yaitu unsur yang tersembunyi di balik unsur-unsur fisik. Untuk menemukannya, kamu harus memahami makna puisi itu dengan baik, meliputi tema, amanat, perasaan penyair, dan nada atau sikap penyair terhadap pembaca. Jadi simpulannya, puisi terdapat dua unsur, yaitu unsur fisik meliputi majas, irama, kata konotasi, kata berlambang. Sedangkan unsur batin meliputi tema, amanat, perasaan penyair, nada atau sikap penyair. Nah, salah satu unsur puisi yang tidak kalah penting yaitu makna denotasi dan konotasi. Makna denotasi adalah makna yang tidak mengalami perubahan apapun dari makna asalnya. Sedangkan makna konotasi adalah makna yang telah mengalami penambahan atau pergeseran dari makna asalnya. Nah, kata-kata yang digunakan dalam puisi pada umumnya menggunakan makna konotasi. Jadi tidak bisa kita artikan secara langsung. Nah, coba perhatikan puisi doa dari Hairil Anwar. Di sini ada lirik dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Ada kata termangu, kemudian menyebut. Dalam lirik tinggal kelip, lilin di kelam sunyi. Ada kata kelip, kemudian lirik aku hilang bentuk, remuk, hilang bentuk, remuk. Kemudian di pintumu aku mengetuk. Terdapat kata mengetuk. Perhatikan contoh penggunaan kata dalam puisi. Misalnya di sini yang pertama ada kata termangu. Kata termangu makna denotasinya bisa kita artikan sebagai terdiam. Sedangkan makna konotasinya kekosongan, jiwa atau hampa. Kemudian kata menyebut, makna denotasinya dapat diartikan berucap, makna konotasinya berzikir. Kemudian kata kelip lilin dimaknai dengan makna denotasi cahaya lilin, sedangkan makna konotasinya kesadaran tinggal sedikit. Kemudian hilang bentuk, makna denotasinya yaitu musnah lenyap. Makna konotasinya atau makna sebenarnya yaitu hilang kepercayaan. Kemudian kata remuk
dimaknai dengan makna denotasinya hancur, kemudian makna konotasinya frustasi. Kata mengetuk, makna denotasinya memukul sesuatu dengan jari atau memukulkan sesuatu. Kemudian makna konotasi atau makna sebenarnya yaitu mengharapkan pertolongan. Materi selanjutnya yaitu menulis puisi. Menulis puisi haruslah berawal dari sebuah gagasan atau perasaan. Untuk memunculkan gagasan itu, kita dapat mencarinya dari perjalanan hidup ataupun sesuatu yang tengah terasa atau terpikirkan. Gagasan tersebut dapat kita ekspresikan ke dalam larik-larik dengan kata-kata yang tepat, indah, dan penuh makna. Kosakata tersebut mengandung makna yang tidak sebenarnya atau makna konotasi. Selain itu, kata-kata dalam puisi singkat tetapi kaya makna. Selanjutnya, langkah-langkah menulis puisi. Menulis puisi tidak sesulit yang dibayangkan, karena sebuah puisi merupakan ungkapan jiwa seseorang atas pengolahan pengalamannya. Nah, perhatikan langkah-langkah berikut ini untuk menulis sendiri berdasarkan konteks. Yang pertama yaitu tentukan tema, gagasan, pengalaman yang akan ditulis. Kemudian yang kedua, tentukan amanat atau nilai yang akan disampaikan dalam puisi. Yang ketiga, pilihlah kata-kata memiliki makna kias atau konotatif yang bisa menjadi simbol atau lambang dari hal-hal yang diceritakan dalam puisi tersebut. Yang keempat, gunakan tipografi dan rima untuk menyajikan puisi. Kemudian yang kelima, bacalah kembali puisi yang kamu tulis. Lakukanlah penyuntingan atas kata-kata yang digunakan. Kemudian yang keenam, berikan judul yang tepat. Selanjutnya yang terakhir yaitu cantumkan namamu sebagai pengarang. Nah, materi yang selanjutnya yaitu membaca puisi atau pembacaan puisi. Puisi yang kita buat akan lebih indah apabila diperdengarkan. Di dalam kegiatan itu, kita tidak hanya melisankan sebuah puisi secara nyaring. Membaca puisi berbeda dengan teks bacaan. Membaca puisi harus memahami lafal, jeda, intonasi, dan ekspresi. Nah, coba kalian perhatikan hal-hal berikut ini yang harus dipahami dalam membaca puisi. Yang pertama yaitu lafal, merupakan cara pengucapan bunyi. Yang kedua, jeda, merupakan hentian sebentar dalam ujaran. Kemudian yang ketiga ada intonasi, yaitu merupakan ketepatan penyajian tinggi rendahnya nada. Yang keempat yaitu ekspresi, merupakan gerak mimik wajah kita pada saat membacakan puisi. Materi yang selanjutnya yaitu musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi merupakan puisi yang dinyanyikan melalui kolaborasi antara sastra dengan musik. Dalam musikalisasi tidak boleh mengganti atau mengubah kata dalam lirik puisi. Jadi musikalisasi puisi itu mengubah puisi menjadi sebuah lagu. Antara puisi dengan musik harus memiliki keselarasan. Sepintas memang tidak terdapat perbedaan antara musikalisasi puisi dengan lagu yang diiringi musik. Oke, nah dalam musikalisasi jangan lupa ya, tidak boleh mengganti atau mengubah kata dalam lirik puisi. Berikut cara membuat musikalisasi puisi, yaitu yang pertama, pilihlah puisi yang akan dimusikalisasikan. Kemudian yang kedua, pahami isi puisi yang akan dimusikalisasi. Yang ketiga, tentukan irama yang sesuai dengan suasana puisi. Yang keempat, tampilkan musikalisasi puisi. Nah, itulah materi mengenai bagaimana cara menulis puisi, membacakan puisi, serta bermusikalisasi puisi. Bagaimana? Sudah paham?
Sekarang kita akan mencoba untuk menulis dan membacakan sebuah puisi ya. Jika masih ada yang kurang paham, silahkan tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.